Selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, dan saudara-saudaraku yang baik. Saat bangun di pagi ini, semoga tubuh kita lebih segar dan perasaan kita nyaman. Kita menyongsong hari baru dengan kehadiran Allah yang memimpin hidup kita. Mari mengawalinya dengan terima kasih dan rasa syukur. Firman Tuhan yang memandu renungan kita. Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, kita senang mempunyai kesamaan dengan pihak lain. Sementara itu, kita sulit berhadapan dengan keperbedaan. Tidak heran, muncul naluri untuk bersahabat atau membangun persekutuan dengan pihak yang punya kesamaan. Ada kenyamanan tersendiri bergaul dengan pihak yang punya kesamaan. Tidak heran jika sekarang muncul WhatsApp group berdasarkan kesamaan. Tumbuh cepat bagaikan jamur di musim hujan. Bagaimanapun, kesamaan itu memberi dorongan saling mendekatkan diri, menciptakan rasa tenang, sekaligus menjadikan urusan tertentu lebih mudah dilakukan. Sebaliknya, hal berbeda lebih banyak dihindari. Firman Tuhan meminta Anda dan saya, dan kita semua, menunjukkan keperbedaan harus melekat pada identitas dan misi kita. Tentang apa gerangan? Orang Kristen hadir dengan keimanan kepada Yesus Kristus. Dalam kaitan itu, orang Kristen harus bersikap, berperilaku, dan bermental sesuai keimanannya. Tegasnya, saat itu, karena iman orang Kristen di Roma berbeda iman kepercayaannya dengan orang Roma umumnya, maka mereka mesti berbeda pula dalam sikap dan perbuatannya. Jika orang Roma menyembah dewa, orang Kristen harus menjauhinya. Jika orang Roma senang dengan hiburan gladiator, yaitu mempertontonkan kaum budak yang dipertandingkan dengan hewan buas, orang Kristen jangan punya kesamaan yang sama. Pendeknya, apa artinya sudah jadi orang Kristen, sedangkan gaya hidupnya tidak memperlihatkan perubahan dan perbedaan? Tentu, menyandang panggilan untuk berbeda dengan lingkungan tidak mudah. Kita bisa diasingkan, dianggap aneh, tidak nyaman. Pihak lain menatap kita dengan ekspresi kurang senang. Saudaraku, apa artinya kita menjadi orang Kristen jika hidup kita tidak berbeda? Apa artinya orang lain punya kehidupan penuh iri, dendam, konflik, fokus hanya pada hal yang duniawi?
ternyata kita juga sama saja. Jelas, itu tidak mencerminkan perubahan yang membawa pembaruan. Tampilan luarnya atau casingnya baru, namun bagian dalamnya masih lama. Budinya masih lama. Hidup yang demikian tentu saja tidak mencerminkan sesuai dengan napas kekristenan. Saudaraku, saya suka mendengar orang bersaksi tentang pilihannya mengikut Kristus, lalu mengulas tentang keyakinan lamanya dengan sumbang. Berbarengan dengan itu, yang bersangkutan menyatakan bagaimana dulu ia tidak menyukai kekristenan dan ia kerap menjelek-jelekan kekristenan. Jika melihat secara kritis, orang itu sesungguhnya belum mengalami perubahan dan pembaruan otentik, pembaruan sesungguhnya. Mengapa? Karena sikapnya tetap suka menjelek-jelekan keyakinan pihak lain. Di mana pembaruan budinya? Yang berubah cuma objeknya. Lalu apa makna perubahan di kalangan orang yang seperti itu? Mari, saudaraku, ingatlah, kita terus membarui diri sesuai dengan semangat dan ajaran serta etika Kristiani. Tanpa kesediaan berbeda dan berubah, jelas kekristenan kita tidak bermakna dan bisa menimbulkan komentar sinis. Katanya orang Kristen, kok ucapannya menyakitkan, perbuatannya mengecewakan. Sama saja dong. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya ucapan, pikiran, perbuatan kami selalu baru sesuai dengan iman kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat menyongsong hari baru. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.